Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki topik yang baru setelah beberapa pertemuan sebelumnya kita menghitung atau menganalisa traffic yang ada pada jaringan, switch ya, atau PSTN lah, jadi jaringan telepon ya, jadi makanya kita bicaranya sirkuit, saluran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang, traffic pada network yang based on IP address gitu. Jadi mereka berkomunikasi menggunakan IP. Jadi kita akan membahas tentang IP traffic. Nah, ini beberapa referensis apa aja yang akan kita bahas dibagi menjadi 4 ya, menjadi 4 chapter, yang kecil dan kita akan mungkin bahas 2 yang pertama. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas 2 yang terakhir. Nah, pendahuluan ya, paket data unit. Rekan-rekan sekalian ya, perlu diketahui bahwa apabila kita mengirimkan, pesan atau mengirimkan, paket kepada, orang lain menggunakan jaringan yang berbasis, data atau IP, maka pesan tersebut akan dikirimkan dari satu, unit ke unit yang lain, dari satu host ke host yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, itu disebutnya dengan paket data unit atau PDU. Nah, apa saja isinya PDU? PDU itu bicara, isinya ya, isi paket itu yang namanya PDU berisi tentang siapa penerima dan siapa pengirim, dalam hal ini mungkin berupa IP address maupun MAC address, kemudian mekanisme protokol apa yang dipakai, message ini dikirim dengan protokol apa, TCP, UDP, dan lain sebagainya, termasuk ada checksum dan, error correction mungkin untuk mengidentifikasi kesalahan pada saat transmisi. Nah, masing-masing PDU itu, jadi paket-paket PDU itu diteruskan secara independen, artinya satu persatu ke router maupun langsung ke penerima. Nah, ukuran dan kualitas dari korelasi tepat waktu dari PDU yang dikirim tergantung pada parameter-parameter yang yang ada pada protokol tersebut. Jadi kalau misalkan nanti kita akan bahas, ternyata kalau parameternya A, nanti perilaku pengirimannya seperti ini. Ketika parameter, B, maka perilaku pengirimannya juga berbeda. Tapi prinsipnya adalah ketika sistem telekomunikasi itu menggunakan sistem paket ya, dalam mekanisme jaringannya, maka ketika pesan itu dikirim, dia akan dipecah menjadi yang namanya PDU atau paket data unit, seperti itu. Nah, bicara tentang paket data unit, maka kita tidak bisa terpisah dengan yang namanya arsitektur TCP/IP. Apa itu? Ya, protokol TCP/IP dikembangkan sebelum ditemukannya OSI layer. TCP/IP adalah hierarki yang terdiri dari modul-modul interaktif. Masing-masing menyediakan fungsionalitas tertentu, tidak harus saling bergantung dan protokol relatif independen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Nah, protokol TCP/IP itu ada 5 layer, ada fisik dan dan data link layer, kemudian ada network layer, ada transport layer, sama application layer. 3 layer pertama menyediakan standar fisik antar muka jaringan, pekerjaan internet, dan fungsi transportasi. Yang mana 3 layer yang pertama ini ya, fisik, data link, sama, network. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, apabila data dikirim, maka dia akan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapannya ya, misalkan kita kirim gambar, kita menggunakan aplikasi, buka di browser, kemudian dikirim, dimasukkan dia dengan paket yang lebih besar melalui layer transport. Kemudian ketika, paketnya sudah dikasih label transport, dimasukkan lagi ke box yang lebih besar, namanya layer network. Di situ paket ditambahin lagi informasi. Informasinya apa? Informasinya, seputar IP address misalkan. Kemudian, masuk di eee, paket yang sudah dikasih IP address itu dimasukkan lagi ke box yang lebih besar, itu data link dikasih lagi informasi tambahan, MAC address dan sebagainya. Kemudian di physical line, dia akan berfungsi untuk apakah dari digital itu dirubah menjadi, sinyal WiFi, apakah dirubah menjadi sinyal, optik, nah itu tugasnya di physical layer. Nah, tapi prinsipnya adalah, data itu ya, message itu akan melalui proses-proses layering ini. Nah, nanti output-nya itu setelah data link atau masuk ke Ethernet, itu dia berupa paket utuh yang ukurannya lebih besar. Karena apa? Karena dia sudah data originalnya dia sendiri, ya, media kita sendiri, entah itu suara, gambar, dan sebagainya, itu sudah ditambahi dengan paket-paket yang terkait dengan,
eee, message yang, apa namanya, identitas terkait dengan parameter-parameter setiap layer tersebut. Nah, dia dikirim ke router, router kemudian dikirim lagi ke host atau penerima. Nah, bicara addressing pada TCP, implementasi dan addressing pada TCP, kalau bicaranya application process atau software, biasanya kita bicaranya port number. Misalkan ketika kita mengakses website, via browser, berarti kan kita biasanya mengakses 443, port 443 atau port 8080 di browser kita itu. Nah, kemudian ada operating system berupa software, apa saja yang ada di sana, ya, yang di sana berupa protokol ID sama IP address, itu yang dimasukkan tuh ke dalam paket kita. Kemudian di network interface ada data link sama physical. Nah, di data link-nya tadi saya sudah sebutkan diberikan informasi terkait dengan MAC address. Nah, kalau bicara layer fisik, ini menggambarkan transmisi sinyal. Apakah dia masuknya sebagai kabel tembaga, apakah dia serat optik. Jadi yang dilakukan pada layer fisik ini itu bicara soal pengkodean, metode modulasi, ya, frekuensinya berapa dan semacamnya. Nah, sedangkan kalau di layer yang agak atas ya, setelah layer fisik itu data link. Nah, itu kan, setelah dia dikonversi menjadi digital nih, ya setelah dia dikonversi menjadi digital berupa binary-binary. Nah, binary-binary itu punya ukuran. Kalau sejumlah binary-nya sekian, misalkan sekian byte, maka itu disebutnya dengan satu frame. Nah, frame-frame tersebut ya, di sini dikatakan mengatur penyaluran frame-frame. Jadi yang mengatur penyaluran frame-frame tersebut itu adalah layer kedua, yakni data link. Oke. Nah, apa saja yang dilakukan? Layanan yang dilakukan di layer data link itu deteksi dan koreksi kesalahan. Jadi misalkan kalau datanya ada yang error, dia kan harus diperbaiki. Nah, yang memperbaiki itu data link. Kemudian di layer fisik dan data link tidak ada protokol khusus ya. Dia mendukung semua protokol X25, Ethernet dan lain-lain. Kemudian TCP itu bisa berupa lokal maupun wide area. Nah, di layer yang ketiga ya, itu disebutnya dengan network atau internet network layer. Apa yang di sini ya didefinisikan oleh TCP adalah interworking protocol. Jadi ada IP di sana. Ada juga beberapa protokol pendukung lain, misalkan ARP, ICMP, IJMP dan lain sebagainya. Nah, informasi yang ditawarkan, yang dipertukarkan dan dievaluasi disebut dengan paket IP. Ya, jadi di sana setiap paket IP dia membawa alamat ya, alamat apa? Alamat tujuan selanjutnya, dalam hal ini IP address selanjutnya. Dia juga memberikan informasi tentang IP address asalnya dia, ya. Nah, setiap router dapat memecah paket IP jika link selanjutnya hanya memungkinkan pengiriman unit yang lebih kecil dan proses defragmentasi paket IP dilakukan hanya di penerima. Kemudian di paketnya dia ketika di layer ini itu dia punya ukuran namanya MTU, Maximum Transmission Unit, untuk menghindari fragmentasi. Misalkan 1500 byte untuk ukuran frame maksimum Ethernet. Nah, kalau bicaranya transport ya, prinsipnya sebenarnya kalau di transport itu bicara soal apakah, protokol apa nih yang dipakai dalam pengirimannya. Apakah menggunakan ya, apakah menggunakan TCP, apa menggunakan, UDP. Apa bedanya? Secara sederhana begini, kalau misalkan dia dikirim, kemudian dideteksi di sana error atau, ada notifikasi bahwa, paketnya tidak sampai atau paketnya nggak bisa dibaca, maka dia akan minta kirim ulang dong. Nah, itu TCP. Tapi kalau misalkan ya, tidak pokoknya dikirim saja terserah mau nyampai atau tidak, mau rusak di tengah jalan atau tidak, yang penting dikirim, itu protokolnya UDP. Jadi mekanisme pengiriman paketnya itu tergantung nanti pakai TCP apa pakai UDP ya. Jadi kalau misalkan di TCP sudah dikirim ternyata error, kalau dia error ada mekanisme tambahannya. Apa mekanisme tambahannya? Harus dikirim ulang ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih, ya misalkan via TCP, three-way handshake ya ketika pertama kali, kemudian ada request ketika dapat TCK, baru dapat respon. Oh, data semuanya ditransmisikan. Setelah itu data transmisikan, komplit nih, selesai semua prosesnya, baru di-close ya. Nah, pada TCP ya, data rate itu ada 2 ya, 2 adaptif algoritma yang dipakai. Ada yang disebut dengan flow control, mengatur aliran data ke penerima, dan ada yang juga yang disebut dengan congestion control, menghindari flooding pada router atau komponen jaringan. Nah, pada flow control, penerima menginformasikan pengirim mengenai ukuran buffer penerima. Ya, jadi kan tadi flow control itu apa? Mengatur aliran ke penerima. Nah, untuk
apa namanya, untuk mengatur aliran ke penerima, apa informasi yang harus diberitahukan? Informasinya yaitu ukuran buffer, penerima. Jadi kalau misalkan ukuran buffernya penerima, berarti kita mungkin nggak boleh ngirim, ukuran yang besar-besar. Karena kalau misalkan ukurannya, apa namanya, ukurannya besar-besar gitu ya, maka di sini dikatakan ya, artinya pengirim diperbolehkan secara konsekuensi mengirimkan hanya lebih dari kecil dari paket reserve window. Jadi kalau misalkan nih kita tahu ukurannya misalkan, 15 byte misalkan, ya jangan kirim 20 byte karena tidak akan bisa dibuka gitu. Nah itu flow control, itu diatur. Nah, kalau misalkan kita tahu ukuran pintunya rumah, penerima paket kita itu adalah 15 senti, jangan kasih barang yang tujuannya mau dimasukkan ke dalam rumahnya yang mana ukuran barang itu 30 senti. Karena kalau sampai di sana, barang itu tidak akan bisa masuk, karena ukuran pintunya kecil. Nah, itu kurang lebih ilustrasi dengan, flow control. Ya, seperti itu. Nah, terus paket loss terjadi disebabkan karena kongesi router atau jaringan. Nah, kenapa kita perlu untuk mengatur congestion control? Kalau di komunikasi, konvensional, circuit switch misalkan kita bahas di pertemuan sebelum-sebelum ini, ketika misalkan ada traffic yang masuk, ada panggilan yang masuk, tapi traffic-nya itu lagi penuh atau salurannya lagi penuh, apa yang terjadi? Panggilannya akan diblok ya, panggilannya akan diblok atau dibuang, jadi tidak akan dilayani. Nah, begitupun sebenarnya di komunikasi yang sistemnya, paket. Ketika apa, congestion ini tidak diatur ya, congestion ini tidak diatur, maka bisa jadi itu akan terjadi tumpukan paket pada router. Konsekuensinya adalah nanti akan banyak yang loss. Ya, seperti itu. Jadi paket loss terjadi sebabkan kongesi router atau link jaringan. Untuk menghindari, saat TCP memulai transmisi dengan kecepatan transmisi rendah, lalu menaikkannya secara eksponensial untuk batas tertentu. Kemudian diturunkan lagi secara linear, congestion avoidance space, ya seperti itu. Nah, jadi dikirim dulu, gitu kalau misalkan dirasa kayaknya ini bentar lagi, apa namanya, antrian banyak nih misalkan, jangan sampai ada loss, diturunkan, ya seperti itu. Oke, itu layer di, transport. Nah, kalau bicara layer aplikasi, itu bicaranya tentang, kira-kira media yang kita kirim ini itu, via apa sebenarnya, ya melalui apa kita masukkan. Kemudian kalau masukkan via apa, nanti jalur-jalurnya dibeda-bedakan, tergantung, medianya seperti apa. Contoh misalkan begini, kalau kita mau mengakses website ya, model aplikasinya website berarti browser, ketika kita mengakses website berarti layer, di aplikasi apa sih yang kita akses? HTTP, kan begitu. Kalau file transfer, berarti kita aksesnya FTP, portnya, apa namanya, portnya misalkan HTTP 443, 8080, 443 TTPS ya. Nah, kalau email ada lagi portnya sendiri. Jadi setiap aplikasi, setiap kepentingan services layanan, dia diberikan jalur yang berbeda-beda. Protokol layernya beda-beda tuh di aplikasi, ya seperti itu. Nah, bagaimana IP itu dimodelkan? Ah, Data traffic di internet secara substansial dipengaruhi oleh protokol yang digunakan dalam layer yang berbeda dengan implementasinya dan tergantung antara layer yang berbeda-beda. Jadi, prinsipnya sebenarnya ya di sini kalau misalkan di-summarize ya, traffic data terjadi dalam bentuk yang berbeda di layer yang berbeda pula. Oleh karena itu, harus ditetapkan untuk setiap layer dan tidak mengabaikan ketergantungan antara layer dengan layer, berbeda. Jadi kalau kita perhatikan di TCP itu, setiap layer kan dia punya ukuran yang berbeda-beda, frame-nya berbeda-beda, ukuran datanya berbeda-beda. Nah, tentu ini akan memberikan kontribusi sebenarnya, kontribusi, di dalam, komunikasi ya, terutama, nanti kan konsekuensinya adalah ukuran yang beda-beda kan, ukuran byte-nya bisa berbeda-beda, antara layer juga sudah beda tuh. Karena, misalkan dari layer atas pindah ke layer bawah, berarti dia ditambah informasi byte-nya, ukuran paketnya jadi lebih besar. Nah, itu kan nanti akan memberikan kontribusi. Nah, jadi, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, eee, asumsi bahwa di setiap level awal dan akhir peristiwa dapat ditentukan dan volume data dikirim selama periode ini dapat diukur. Nah, kita kan ketika mengirim data, kita kan harus bisa mengukur ya, kapan ini kita akan mengirim, kapan ini selesai dan kita harus bisa mengukur, oh dengan volume sekian ukuran, data tersebut harusnya sudah sampai, ya kan? Harusnya sudah sampai. Makanya di sini contohnya nih. Perbedaan level pada perilaku user dan traffic data yang, dihasilkan. Misalkan,
orang memanggil, kemudian dia online, kemudian tutup. Kemudian kalau dari sisi apa, ini dari sisi akses level nih, kemudian dari sisi aplikasi ya numpuk-numpuk dia aplikasinya, ya yang di bawah, kemudian ada yang di atas. Nah ini dari sisi klien ya, dari sisi klien ini dialognya ya, kemudian ada burst-nya, kemudian ada connection level-nya. Jadi ternyata user itu, traffic yang dibuat oleh user itu bisa jadi beragam gitu ya. Nah tentu itu harus kita atur ya. Nah apa beda-bedanya ya, apa bedanya dialog level, kemudian, application level, connection level, kita bahas satu-satu. Contoh access level, durasi atau time user terhubung ke internet, oke, ini access level. Contoh kondisi dial in lines, pembentukan koneksi setup maupun koneksi teardown pada perangkat, pelanggan. Ada juga pelanggan dengan koneksi permanen ke internet, durasi pada end system pelanggan. Jadi kalau bicaranya access level bagaimana, tentu ketika orang mau connect dia butuh waktu kan. Nah, orang butuh waktu itu yang disebut dengan duration access level. Kalau dulu misalkan pakainya apa, produknya SDN, kita harus calling ke nomor tertentu supaya dapat akses internet modem kita. Jadi kalau di Telkom itu namanya 08, 09, 894 kali misalkan begitu. Nanti kita calling, nomor itu seperti telepon biasa, baru kita dapat paket internet. Tapi kalau sekarang kan tidak ya, kebanyakan paket internet yang kita punya, itu kita tidak perlu, calling, karena kita sudah memiliki koneksi yang sifatnya permanen. Nah, yang kedua application level, hampir sama dengan level akses di mana durasinya ditandai dengan on off dalam mengeksekusi atau menterminasi suatu aplikasi. Durasi penggunaan yang berbeda akan diperoleh ketika aplikasi yang dieksekusi berbeda namun saling berkorelasi satu sama lain, itu application level. Kita buka browser, kapan kita browsing, ngebuka tab baru, tentu itu akan memberikan kontribusi perilaku yang berbeda-beda tuh terkait dengan request traffic. Kemudian dialog level, interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Contoh, membuka aplikasi, mengklik suatu link, berarti user mulai mengirimkan data. Ya, misalkan tadi kita sudah bikin, kita sudah buka, apa namanya, kita sudah buka, dia punya browser, kita buka tab baru, kemudian kita masukkan URL-nya, ya. Nah, itu kan, apa namanya, ketika kita masukkan URL-nya, kita klik tombol, nah itu disebutnya dengan dialog level. Nah, ketika kita klik tombol, itu kan artinya kita melakukan request kan, kita klik menu home misalkan, berarti saya minta dong request, semua paket yang ada di halaman home itu dikirimkan ke saya. Saya klik misalkan website, ada tulisannya about, saya klik lagi about, berarti kan saya request, tolong dong tampilkan, halaman yang ada isinya about. Maka server itu akan mengirimkan traffic yang isinya paket-paket yang berkaitan dengan konten halaman about, ya seperti itu. Oke, bicara connection level, ya setelah dialog level, pada connection level, itu periode waktu antara setup koneksi dan teardown koneksi. Level koneksi selama transmisi sangat bergantung pada versi HTTP yang disepakati antara browser dan web server. Jika suatu aplikasi menggunakan UDP sebagai protokol transportnya, maka tidak ada waktu tertentu yang dapat ditentukan dari traffic yang terukur, karena UDP tidak memiliki informasi tentang setup koneksi dan teardown koneksi. Oleh karena itu, diperlukan protokol yang lebih tinggi ataupun penentuan waktu empirius untuk durasi aliran data. Jadi kalau misalkan di sini dicontohkan ya, ketika komunikasi itu kan harus ada handshake ya, kesepakatan, memulai sampai mengakhirkan. Tergantung nih versi HTTP-nya, ya misalkan HTTP, HTTPS ya. Nah, pasti harus ada handshake tuh di sana sebelum melakukan pengiriman data. Nah, proses handshaking itu tentu membutuhkan durasi waktu. Ini kita belum bicara pengiriman data, baru handshaking, baru menyepakati akan membangun koneksi, ya seperti itu dari laptop kita misalkan ke web server. Kalau misalkan untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang di mana, dia tidak membutuhkan handshake yang, seperti kasus yang pertama, misalkan dalam kasus UDP, ketika kita kirim suara, ya itu kan tinggal dikirim tanpa, perlu apa namanya, mekanisme acknowledge ya atau respon, seperti yang ada di TCP. Burst level ya, apa itu burst level? Serangkaian IP, paket IP yang lebih kecil, prinsipnya adalah membentuk dasar dari model on off yang membedakan antara fase aktif dan, pasifnya, transmisi data ya. Jadi semacam penanda saja, package, level mempertimbangkan parameter waktu antar kedatangan paket IP tunggal. Oleh karena itu model multifractal cenderung digunakan pada level ini. Oke, ini contohnya ya, multi level model untuk, akses ke www.
ya. Kita buka, session pertama kita buka page, dibukalah page, kemudian, apa namanya, kita buka lagi page 2 misalkan, ini kan dialog, levelnya dialog, kita buka page 3, kita buka page 4, ketika kita klik page 4, page 2, maka ada objek tuh yang apa namanya, ada berarti kan kita request, ketika kita klik page 2 kita request, ketika kita request berarti kan, panjang request-nya itu ada, kemudian si server harus merespon, responsesnya ada, kemudian antar paket time antara satu paket dikirim lagi dengan satu paket yang lain, padahal kita masih buka page 2 itu ada gitu. Untuk memudahkan melihat ini ya tengoklah ketika misalkan internet kita lagi lemot gitu, yang muncul pertama kali apa, objek gambarnya frame, tulisannya kosong, kadang-kadang tulisannya kosong, frame-nya tidak ada, begitu seterusnya ya. Itu kondisi di mana, kalau kita bicara yang pakai data, kita mengaksesnya itu multi level ya. Jadi, tidak apa namanya itu ya, tidak kayak stream seperti yang ada di, telepon konvensional ya. Nah, kalau bicaranya traffic, bagaimana kita bisa melihat traffic? Traffic yang pertama bisa jadi berupa port ke port ya. Port ke port itu maksudnya bagaimana? Ada aliran data ya antar 2 proses komunikasi melibatkan elemen. Ada IP address-nya, nomor port pengirim, IP address tujuan dan sebagainya. Nah, ini konsep yang general bahwa ketika orang mengirimkan data, pasti dia membutuhkan IP address, nomor pengirim, port pengirim. Portnya itu tergantung apa aplikasinya. Nah, contohnya apa? Misalkan begini, port to port ya, misalkan. Ini IP address-nya, portnya pakainya yang ini, address-nya apa, destination address-nya yang ini, port apa yang dipakai, portnya 80. Seperti itu, IP paketnya 76, berapa volumenya, sekian byte. Begitu seterusnya. Ya, ini disebut dengan port to port ya, flow antara port ke port. Dari port yang 2267 ke port 80 ya, begitu seterusnya. Ada juga istilahnya host ke host. Kalau bicaranya host ke host, itu kita tidak bicara antara itu kita tidak bicara port, tapi lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Makanya volumenya lebih besar, begitu. Jadi bicaranya adalah antara IP address ke IP address. IP paketnya jumlahnya sekian, berapa besar volumenya? Ini lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena bisa jadi di dalam volume ini, itu bisa jadi sebagian paket dikirim ke port A, sebagian paketnya dikirim port B, sebagian paketnya dikirim ke port C, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita bicaranya host ke host, kita tidak mempertimbangkan port tadi. Yang kita pertimbangkan pokoknya berapa paket yang lewat dari IP tertentu ke IP tertentu. Ya, oke. Kemudian end system fokus terhadap traffic data antar sistem yang berkomunikasi. Dia melakukan summarize traffic data di satu sistem, tidak bergantung pada partner komunikasinya. Jadi hanya ke satu sisi. Jadi misalkan ini hostnya 131, kita analisa trafficnya dia, berarti ada upstream sama ada downstream. Oke, seperti itu. Ada berapa upstreamnya? Sekian paket, volumenya berapa? 20.000 byte. Ada downstreamnya berapa? Ada 168 paket, volumenya berapa? 182.000 byte ya, itu contohnya. Nah, bicara asimetris pada traffic IP, apa yang dimaksud? Asimetris terhadap volume yang dipertukarkan antara klien dengan server dapat terjadi pada aplikasi layanan World Wide, FTP maupun, email. Asumsi jika waktu koneksi dua arah hampir sama, maka rasio laju bit data upstream dan downstream, downlink ya, atau uplink-nya atau upstream maupun downstream-nya itu sama dengan rasio volume masing-masing, jika waktu koneksi dua arahnya hampir sama. Nah, itu disebutnya dengan asimetris. Jadi upstream, downstream-nya mirip-mirip gitu. Nah, kalau log normal, ada kaitan antara pengiriman volume data upstream dan downstream di trafik WWW atau triple E karena ukuran ACK diabaikan. Hanya ditentukan dari ukuran objek yang dikirimkan saja. Jadi ACK-nya tidak diperhitungkan nih, objeknya saja yang dilihat ya. Memang agak sulit ini kalau membayangkannya ya. Tapi nggak apa-apa, diterima dulu. Kemudian ada yang disebut dengan asimetris variasi paket IP. Jadi ada sejumlah ACK yang dikirimkan oleh klien. Jika masing-masing segmen TCP dan ACK diterima, maka jumlah paket IP upstream dan downstream hampir sama. Ya, jadi mekanismenya adalah ini, kalau misalkan ya kita coba highlight beda-bedanya di mana. Waktu koneksi dua arah hampir sama, maka rasio laju sama. Kemudian kalau log normal ya, upstream karena ACK-nya diabaikan.
ya, ini log normal. Kalau yang ini asimetris variasi paket, ya, ini sejumlah ACK dikirim, ya, kemudian ACK diterima. Oke. Nah, kalau untuk email, asimetris diperoleh dari penggunaan protokol yang berbeda antara upload dan download. Ini mekanisme untuk menghitung, ya, variasi traffic pada IP. Nah, ini contohnya nih. Temporal behavior of IP traffic over 2 weeks. Jadi ada traffic yang berbeda-beda di dalam 2 pekan, di dalam over 2 weeks ya, dalam 2 pekan itu. Nah, traffic ini sebenarnya kadang-kadang kita bisa ukur ya di handphone kita, di laptop kita. Traffic yang pertama jam sekian karena kita banyak YouTube, ya, trafficnya besar sekali request dari kita, downstreamnya juga besar dari kita. Tapi kalau misalkan kita hanya browsing-browsing baca berita, trafficnya kecil ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat sih sebenarnya. Oke, itu mungkin dulu pengantar terkait dengan traffic IP. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.